Siapa Muhammad Aslam yang gugat Jokowi terkait PPKM, minta Luhut dipecat hingga minta ganti rugi. Seorang warga bernama Muhammad Aslam gugat Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Kamis 12 Agustus 2021. Gugatan tersebut dilayangkannya melalui kuasa hukumnya Victor Santoso Tandiasa. Dalam gugatannya, Muhammad Aslam mempersoalkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Dikutip dari Kompas TV, Victor menyebut kliennya meminta Presiden Jokowi untuk menghapus PPKM. Victor menambahkan kliennya juga meminta agar Presiden Jokowi mencopot Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dari jabatannya sebagai Koordinator PPKM. Terakhir, Muhammad Aslam juga meminta ganti rugi akibat kerugian yang timbul karena dirinya tidak bisa berjualan selama PPKM. Siapa sebenarnya Muhammad Aslam, sosok yang gugat Jokowi ke PT UN? Masih dikutip dari Kompas TV, Muhammad Aslam adalah seorang pedagang angkringan di Jakarta Barat. Dikutip dari laman resmi SIPP PT UN Jakarta, gugatan kepada Jokowi ini terdaftar pada hari Senin 9 Agustus 2021. Terlihat pada gugatannya, Muhammad Aslam menuntut bahwa PPKM yang berlaku tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan sehingga dinilai tidak sah. Menanggapi gugatan itu, staf khusus Kementerian Sekretariat Negara, Valdo Maldini mengatakan pemerintah mengapresiasi langkah hukum yang diajukan Muhammad Aslam. Menurutnya, tindakan yang diambil Muhammad Aslam ini dinilai baik. Lebih lanjut, kata Valdo, setiap kebijakan yang diambil pemerintah tidaklah mudah. Namun, ia memastikan pihaknya akan berupaya terus untuk meringankan beban masyarakat imbas dari pandemi COVID-19. Untuk itu, Valdo berharap penggugat Muhammad Aslam terdaftar dalam penerima bantuan UMKM. Pasalnya, dana bantuan program Banpres Produktif Usaha Mikro sudah cair sebanyak 306 triliun rupiah. Bantuan UMKM dari pemerintah. Jika belum, mohon diurus. Silakan daftar dan lapor ke Dinas Koperasi dan UMKM yang ada sesuai dengan domisili beliau. Karena yang tahap ketiga, bantuannya sudah dianggarkan sebesar 306 triliun dan itu sudah cair. Memang kebijakan selalu punya dampak yang tidak diinginkan. Apalagi di situasi krisis seperti sekarang, pasti setiap pilihan kebijakan menjadi sulit. Namun yang terpenting, pemerintah selalu berupaya hadir dan selalu berupaya pastikan bahwa beban masyarakat dapat kita kurangi. Pemerintah selalu berupaya agar masyarakat tidak sendirian menghadapi pandemi ini dan melewati ini semua.